Halo Speed Lovers! Dalam hujan ekstrim Le Mans, Veda Ega melakukan sesuatu yang bikin komentator Moto3 sampai kagum. Dari posisi 14, rookie Indonesia ini comeback gila ke 4 besar. Pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama kembali menunjukkan kualitas luar biasa di ajang Moto3 2026. Pada balapan Moto3 Prancis yang berlangsung di sirkuit Bugatti, Minggu 10 Mei 2026, rider Honda Tim Asia itu tampil impresif dengan finish di posisi keempat setelah menjalani race penuh drama dalam kondisi hujan ekstrim. Namun, yang paling membuat banyak orang kagum bukan hanya hasil akhirnya, melainkan cara Veda menghadapi situasi sulit di lintasan basah Le Mans yang terkenal sangat berbahaya. Balapan Moto3 Prancis kali ini memang berlangsung kacau sejak awal. Hujan deras mengguyur sirkuit Bugatti dan membuat kondisi aspal sangat licin. Banyak pembalap kesulitan menjaga grip ban, sementara beberapa rider mengalami crash akibat kehilangan kendali di tikungan. Situasi itu membuat balapan berubah menjadi ajang bertahan hidup. Di tengah kondisi berbahaya tersebut, Veda justru menunjukkan kedewasaan balap yang jarang dimiliki pembalap seusianya. Start dari posisi ke-6, rider asal Gunung Kidul, Yogyakarta itu sebenarnya sempat memiliki peluang untuk langsung bertarung di grup depan. Namun insiden terjadi di lap-lap awal ketika David Muñoz terjatuh tepat di depannya. Dalam situasi sepersekian detik yang sangat menentukan, Veda memilih menahan ego. Alih-alih memaksakan diri tetap agresif, ia justru mengurangi kecepatan dan memilih jalur aman demi menghindari tabrakan yang bisa membuatnya ikut crash. Keputusan itu membuat posisinya langsung merosot hingga ke urutan ke-14. Banyak pembalap muda biasanya tetap memaksakan diri dalam situasi seperti itu. Namun Veda memilih berpikir jangka panjang. Keputusan tersebut ternyata menjadi titik balik penting dalam balapan. Setelah selamat dari potensi insiden besar, Veda perlahan mulai menemukan ritme balapnya di atas motor Honda NSF25RW miliknya. Dalam kondisi lintasan basah yang sangat tricky, ia terlihat semakin percaya diri dari lap ke lap. Satu persatu lawan mulai disalip. Veda tampil sangat rapi saat memasuki area pengereman dan terlihat cerdas memilih racing line di lintasan yang mulai dipenuhi genangan air. Keunggulan terbesarnya justru terlihat dalam manajemen grip ban. Saat banyak pembalap lain kesulitan menjaga traksi, Veda mampu mengontrol motornya dengan sangat baik. Ia juga terlihat pintar menghindari area paling licin di tikungan sambil memanfaatkan slipstream secara efektif di trek lurus. Performa luar biasa itu membuat posisinya terus merangkak naik. Dan pada lap ke-6, Veda akhirnya sukses menembus posisi 4 besar. Yang lebih mengesankan, ia mampu mempertahankan posisi tersebut hingga garis finish tanpa melakukan kesalahan berarti. Finish di posisi keempat membuat Veda mengamankan 13 poin penting di Le Mans, sekaligus memperkuat posisinya di klasemen sementara Moto3 2026. Kini, pembalap berusia 17 tahun tersebut berada di peringkat kelima klasemen dengan koleksi 50 poin. Ia bahkan hanya terpaut tipis dari posisi 3 dan 4 klasemen. Hasil tersebut semakin mempertegas status Veda sebagai salah satu rookie paling bersinar musim ini. Bukan hanya fans Indonesia yang mulai kagum. Komentator internasional Moto3 bahkan secara khusus memberikan pujian terhadap cara balap Veda di tengah kondisi ekstrim Le Mans. "Look at the maturity from Veda here. He's not forcing it. He's choosing to survive first," ujar komentator internasional saat menyoroti keputusan Veda menghindari crash di awal balapan. Pujian itu langsung ramai dibicarakan penggemar MotoGP di media sosial. Banyak yang menilai Veda kini bukan lagi sekadar pembalap muda berbakat, tetapi mulai menunjukkan mentalitas seorang calon juara. Pasalnya, kemampuan membaca situasi seperti itu biasanya baru dimiliki rider yang lebih matang dan berpengalaman. Di usia yang masih sangat muda, Veda justru mampu tampil tenang di bawah tekanan besar. Ia tahu kapan harus agresif dan kapan harus bermain aman demi menyelamatkan balapan. Mentalitas seperti inilah yang membuat banyak pengamat mulai percaya bahwa Veda memiliki masa depan cerah menuju level yang lebih tinggi. Moto3 selama ini dikenal sebagai kelas paling brutal dan penuh resiko di dunia Grand Prix. Banyak pembalap muda kehilangan kontrol karena terlalu emosional atau terlalu memaksakan diri. Namun di Le Mans, Veda menunjukkan sesuatu yang berbeda. Ia tidak hanya cepat, tetapi juga cerdas. Dan kombinasi itulah yang mulai membuat namanya semakin diperhitungkan di paddock Moto3 2026. Kini, perhatian publik Indonesia kembali tertuju pada seri berikutnya. Jika mampu menjaga konsistensi seperti ini, bukan tidak mungkin Veda Ega Pratama akan segera meraih kemenangan perdananya di Moto3. Satu hal yang mulai jelas terlihat,
Veda bukan hanya pembalap muda penuh talenta. Ia mulai menunjukkan kualitas mental seorang juara. Halo Speed Lovers, start 17 tapi finish 6. Veda Ega tampil gila di Jerez, bahkan akui bisa lebih hebat kalau start depan. Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, kembali mencuri perhatian di ajang Moto3 2026 setelah tampil impresif pada balapan GP Spanyol di Circuito de Jerez Ángel Nieto, Minggu 26 April 2026. Meski harus memulai lomba dari posisi ke-17, rider Honda Tim Asia itu sukses finish di peringkat ke-6, sebuah hasil yang langsung dianggap sebagai salah satu performa terbaiknya musim ini. Hasil tersebut terasa semakin spesial karena Veda harus memulai balapan dari barisan belakang akibat insiden saat sesi kualifikasi. Ia mengalami crash di menit-menit terakhir yang membuatnya gagal memperbaiki catatan waktu dan harus puas start dari posisi yang jauh dari ideal. Situasi itu jelas menjadi tantangan besar. Di kelas Moto3 yang dikenal sangat kompetitif, start dari posisi ke-17 biasanya membuat peluang untuk menembus barisan depan menjadi sangat sulit. Namun Veda justru mampu membalikan keadaan dengan performa yang matang dan penuh determinasi. Sejak lampu start padam, Veda langsung menunjukkan agresivitas tinggi. Ia mampu melakukan start yang bersih dan efektif, memungkinkan dirinya langsung memperbaiki posisi dalam beberapa lap awal. Perlahan namun pasti, Veda mulai menyalip satu persatu rivalnya. Ia menunjukkan kombinasi antara keberanian dan kecerdasan dalam memilih momen overtaking. Di lintasan teknis seperti Jerez, kemampuan membaca situasi balapan menjadi faktor penting, dan Veda mampu memaksimalkannya dengan baik. Tak butuh waktu lama, ia sudah berhasil menembus grup tengah dan kemudian merangsek ke rombongan pembalap yang bersaing di posisi 10 besar. Momentum terus terjaga. Veda tampil konsisten dengan pace yang kompetitif, menjaga ritme balapan tanpa melakukan kesalahan berarti. Hal ini menjadi kunci utama yang membawanya terus naik posisi hingga masuk ke dalam persaingan 5 besar. Bahkan pada satu titik, Veda sempat menempati posisi ke-5. Namun persaingan di barisan depan Moto3 memang terkenal sangat ketat. Dalam situasi tersebut, ia akhirnya harus merelakan satu posisi setelah disalip oleh Alvaro Carpe. Meski demikian, finish di posisi ke-6 tetap menjadi hasil yang sangat positif, terutama jika melihat posisi start yang ia miliki. Usai balapan, Veda mengungkapkan rasa syukurnya atas hasil tersebut. Ia mengakui bahwa performanya di lintasan cukup baik, namun juga menyadari bahwa hasilnya bisa lebih maksimal jika memulai balapan dari posisi depan. Menurutnya, start dari front row akan memberikan keuntungan besar, terutama untuk langsung bergabung dengan grup terdepan tanpa harus kehilangan waktu untuk menyalip banyak pembalap. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Veda tidak hanya puas dengan hasil, tetapi juga memahami aspek-aspek penting yang dapat meningkatkan performanya ke depan. Dengan tambahan 10 poin dari GP Spanyol, Veda kini mengoleksi total 37 poin di klasemen sementara Moto3 2026. Ia menempati posisi ke-6, sebuah pencapaian yang cukup solid untuk musim debutnya di ajang ini. Namun, jarak dengan pemuncak klasemen masih cukup jauh. Saat ini, posisi teratas masih ditempati oleh Máximo Queiroz dengan keunggulan 53 poin dari Veda. Meski demikian, peluang masih terbuka. Musim masih panjang, dan dengan performa seperti di Jerez, Veda memiliki potensi untuk terus memperbaiki posisinya di klasemen. Kunci utamanya adalah menjaga konsistensi dan memaksimalkan setiap peluang di lintasan. Lebih dari sekadar hasil akhir, balapan di Jerez memberikan pelajaran penting bagi Veda. Ia menunjukkan bahwa start dari belakang bukan halangan untuk meraih hasil besar, selama mampu menjaga fokus, ritme, dan strategi balapan. Namun di sisi lain, ia juga menyadari pentingnya kualifikasi. Start dari posisi depan akan mempermudah jalannya balapan dan membuka peluang lebih besar untuk meraih podium. Hal inilah yang kemungkinan akan menjadi fokus utama Veda pada seri-seri berikutnya. Kini perhatian tertuju pada balapan selanjutnya. Apakah Veda mampu memperbaiki performa kualifikasi dan start dari barisan depan? Jika iya, bukan tidak mungkin hasil yang lebih besar, bahkan podium bisa segera diraih. Satu hal yang pasti, performa Veda Ega Pratama di Jerez telah membuktikan satu hal penting. Ia bukan hanya mampu bersaing, tetapi juga siap memberi kejutan di setiap balapan Moto3 2026.